Film dibuka dengan memperlihatkan dua master kungfu dari klan elang dan klan ular, di mana guru besar klan elang yang bernama Master Sheng berniat untuk menghabisi semua orang dari klan ular, termasuk sang guru besar klan ular yang bernama Master Tao. Kedua klan ini memanglah musuh bebuyutan sejak zaman dulu. Master Sheng sudah membantai setidaknya lebih dari 3.000 murid dari klan ular dan hingga bisa dipastikan klan ular akan punah dari muka bumi. Namun, meski klan ular sudah habis, masih ada dua pewaris jurus ular yang masih hidup. Dia adalah anak sang guru besar yang bernama Cao Cici dan satu orang lagi yang bernama Pai Changtian yang merupakan dedengkot di perguruan ular. Demi membawa nama klan ular, Master Cao pun bertarung sampai mati melawan Master Sheng. Namun Master Cao pun harus gugur di tangan Master Sheng. Scene berganti, di mana kita akan diperlihatkan sosok seorang pak tua bernama Pai Changtian yang kerap dipanggil Pai, sedang menangkapi nyamuk di rumah kontrakannya. Namun tiba-tiba, pemilik kontrakan masuk dan mengusir Pai, karena Pai sudah menunggak uang kontrakan selama 7 bulan 15 hari. Karena tidak punya uang, Pai diusir dengan paksa. Film kemudian berlanjut ke sebuah perguruan kungfu bernama Hong Tai. Di sana terdapat tokoh utama kita bernama Chen Fu yang wajahnya sudah tidak asing bagi kita semua. Chen Fu ini adalah seorang yatim piatu yang dirawat oleh pemilik perguruan Hong Tai yang bernama Master Hong. Meski besar di perguruan kungfu, Chen Fu nyatanya tak bisa bela diri sama sekali. Chen Fu malah dimanfaatkan oleh Guru Li dan Guru Lu untuk menjadi pembantu dan samsak saat latihan. Guru Li dan Guru Lu berani melakukan hal tersebut pada Chen Fu karena Master Hong pergi merantau selama bertahun-tahun dan menjadikan mereka sebagai pemimpin perguruan. Guru Li dan Guru Lu memulai latihan, namun keahlian kungfu mereka dianggap lucu dan ditertawakan oleh murid lainnya. Melihat hal itu, Guru Li memanggil Chen Fu untuk menjadi samsak tinju agar terlihat keren oleh para muridnya. Chen Fu yang babak belur kembali ke kamarnya yang kumuh yang terletak di belakang perguruan. Ia sedih karena dirinya seringkali dijadikan samsak berjaga Guru Li dan Guru Lu. Di sana juga ada Chan, juru masak perguruan yang mencoba untuk meredam amarah Chen Fu. Di sisi lain, Pai yang menjadi tunawisma memutuskan untuk beristirahat di depan perguruan kungfu bernama Hong Wei. Di dalam perguruan Hong Wei sedang ada penerimaan murid baru yang bernama Tao. Ayah Tao ingin anaknya yang gendut itu menjadi master kungfu. Karena biaya masuk perguruan yang mahal, pemilik perguruan Hong Wei yang bernama Guru Zhu pun terus membujuk ayah Tao untuk memasukkan anaknya ke perguruan Hong Wei. Namun Tao ingin membuktikan perguruan itu layak atau tidaknya. Tao menyuruh perwakilan murid perguruan Hong Wei untuk memecahkan tumpukan batu dengan 1 kali pukulan. Guru Zhu yang menginginkan uang akhirnya menyuruh murid terkuatnya untuk menuruti permintaan Tao. Tumpukan batu pun bisa dipecahkan, membuat Tao yakin untuk masuk ke perguruan tersebut. Namun ternyata tangan murid yang memecahkan batu tadi bengkak dan Tao pun mengurungkan niatnya untuk masuk perguruan Hong Wei dan memilih untuk mencoba perguruan Hong Tai. Ketika Guru Zhu mencoba mengejar Tao, ia mendapati Pai tidur di depan perguruannya dan menganggap Pai adalah pembawa sial. Guru Zhu yang kesal menyuruh muridnya untuk mengusir Pai. Kemudian muncullah Chen Pu yang mencoba menolong Pai. Namun Chen Pu yang tidak bisa delut harus diajar oleh murid perguruan Hong Wei. Di sini Master Pai memberikan bantuan kepada Chen Pu. Oh yeah.
Kemudian, datanglah pendeta bule melerai perkelahian itu. Pai dan Qianfu memanfaatkannya untuk kabur. Qianfu kemudian mengajak Pai untuk tinggal di belakang perguruan Hongtai. Qianfu juga memperkenalkan kucing kesayangannya dan mereka pun bersantai dengan meminum semangkuk teh pucuk harum. Pai yang tak suka meminum teh panas menyuruh Qianfu untuk menggantinya dengan teh yang sudah dingin. Kemudian datanglah Chan dan Qianfu mengenalkan Pai sebagai pamannya. Di sisi lain, Tao ingin mendaftar di perguruan Hongtai, dan lagi-lagi ia menyuruh murid perguruan Hongtai membuktikan kekuatan dengan memukul batu. Guru Li pun menolak permintaan Tao, karena hal itu hanya dilakukan oleh ahli kungfu amatiran. Sebagai gantinya, Guru Li menyuruh Chan untuk memanggil Pai pun mencoba untuk menghibur dengan atraksi memainkan mangkok. Qianfu menyadari atraksi mangkuk tadi adalah bagian tahap awal dari sebuah pelajaran kungfu. Karena Pai kasihan melihat Qianfu yang terus dihajar oleh murid-murid perguruan, keesokan harinya Pai meninggalkan catatan dasar latihan kungfu kepada Qianfu. Singkat cerita, Pai dikejutkan oleh kehadiran anak buah Master Sheng yang siap membunuhnya, karena Pai adalah satu-satunya penerus klan ular. Kemudian datanglah pendeta bule yang tiba-tiba menusuk Pai. Ternyata ia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Master Sheng. Meski tertusuk pisau, beruntung Pai masih sanggup melarikan diri. Kembali ke perguruan Hongtai, di mana terlihat ayah Tao menanyakan perkembangan kungfu anaknya. Untuk membuktikan sang anak sudah berkembang, ia meminta Guru Li untuk mengujinya, dan lagi-lagi Qianfu lah yang dijadikan lawan Tao. Wahai! Qianfu yang sudah memiliki sedikit ilmu kungfu dari Pai membuat Tao tidak bisa menyentuhnya, dan hal itu membuat Tao sangat malu. Melihat Tao dipermalukan, sang ayah pergi dan memutuskan untuk pindah ke perguruan Hongwei. Guru Li yang kesal karena salah satu muridnya pergi, lantas menghukum Qianfu dan mengusirnya dari perguruan Hongtai. Qianfu pergi dengan keadaan kesal. Saat tengah melampiaskan kemarahannya, ia pun melihat Pai yang sekarat dan segera menyelamatkannya. Qianfu lalu mencuri obat dari perguruannya, lalu mengobati Pai. Sementara itu, Master Sheng dan anak buahnya sudah mulai mendapat petunjuk tentang keberadaan Cao Qiqi, anak pewaris jurus ular, dan siap membunuhnya. Singkat cerita, Master Pai akhirnya sembuh. Pai yang melihat adanya potensi dan kebaikan di dalam diri seorang Qianfu memutuskan mewariskan jurus ularnya kepada Qianfu. Dan tibalah hari di mana Pai mengajarkan jurus klan ular kepada Qianfu. Melihat guru mereka KO, semua murid perguruan Hongtai pun pergi dan bergabung dengan perguruan Hongwei. Di saat perguruan sepi dan hanya tersisa Qianfu, guru besar Hongtai yaitu Master Hong sudah kembali dari perantauannya. Qianfu lalu menceritakan kejadian tadi ke gurunya yang membuat Master Hong marah besar lalu mendatangi perguruan Hongwei. Sesampainya di perguruan Hongwei, Master Hong langsung ditantang oleh Wong. Pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Namun Master Hong harus dikalahkan oleh Wong. Melihat hal itu, Qianfu melempar sepatu kepada Wong. Wong pun menantang Qianfu untuk adu jotos.
这个零舍不人，都写咗out。What? Di sana juga ada Master Sheng yang kaget karena Tianfu menguasai jurus klan ular. Tianfu dengan jurus ularnya mampu mengalahkan Wong dengan mudah dan mengajak Guru Hong pulang dengan diikuti murid-murid yang lain. Sesampainya di perguruan, Tianfu mendapatkan surat dari Master Pai yang isinya Pai akan meninggalkan dirinya untuk mencari Cao Cici, pewaris jurus ular lainnya, dan menaruh kitab yang berisi seluruh jurus ular. Tianfu yang tak mau ditinggal gurunya lantas mencarinya, namun di saat mencari, ia malah bertemu dengan Master Sheng. Di sana Master Sheng mengaku kalau dirinya adalah teman lama Pai. Master Sheng kemudian menanyakan di mana keberadaan Pai. Namun Tianfu memberi syarat jika akan memberitahu keberadaan Pai jika ia bisa mengalahkannya. Tak lama setelah itu, mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Tianfu harus kalah, dan Tianfu lalu mengatakan jikalau Pai sering menginap di tempatnya, dan dengan polosnya, Tianfu berkata akan mengabari Master Sheng jikalau Pai ada di tempatnya. Ketika sampai di kamarnya, Tianfu terkejut mendapati kitab jurus ularnya sudah dirobek-robek oleh seseorang. Akan tetapi, ia menganggap ini semua adalah ulah kucingnya. Fu pun mencari kucingnya, namun saat ketemu, ia mendapati kucingnya tengah berkelahi dengan seekor ular kobra dan berhasil membunuh ular tersebut. Dari sinilah, Tianfu mendapatkan sebuah ide untuk menggabungkan jurus ularnya dengan jurus cakar kucing. Di sisi lain, Pai yang sedang mencari Cao Cici akhirnya menemukannya dengan keadaan tergantung tak bernyawa. Rupanya itu adalah ulah anak buah Master Sheng. Melihat hal itu, Pai pun bertarung dengan anak buah Master Sheng itu. Karena beda level dan rank, dengan mudah Pai bisa mengalahkan anak buah Master Sheng. Singkat cerita, Pai pun kembali ke tempat Tianfu. Chan, koki perguruan yang telah disuap oleh Master Sheng, menaruh racun ke teh milik Pai dan Tianfu. Setelah meminum teh, Tianfu menyampaikan jikalau teman lamanya ingin bertemu dengan Master Pai. Tianfu menyuruh Master Pai untuk menunggu sebentar dan ia akan memanggil temannya. Ketika Tianfu dan Master Sheng datang, Master Pai sudah menghilang. Master Sheng pun segera mengejar Master Pai dan disusul oleh Tianfu. Di tengah jalan, Tianfu dihentikan oleh pendeta bule dan mereka pun bertarung. Karena menguasai jurus ular perpaduan dengan cakar kucing, Tianfu mampu mengalahkan pendeta bule tersebut. Akhirnya, Master Sheng berhasil mengejar Pai. Dan adu mekanik antar master itu pun langsung terjadi. Karena sudah uzur, Pai pun harus tersungkur. Ketika Master Sheng ingin mengulti Pai, datanglah Tianfu. Tianfu pun sadar jika dirinya selama ini dibohongi. Karena kesal, Tianfu pun adu mekanik dengan Master Sheng. Master Sheng kebingungan karena Tianfu menggunakan jurus yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tianfu segera mengulti Master Sheng dengan jurusnya, dan Master Sheng pun KO. Tak lama kemudian, Chan pun datang dan ingin menusuk Tianfu. Namun serangan Chan bisa dihentikan oleh Master Pai. Chan pun mengatakan bahwa mereka berdua akan segera koit
karena Chan telah menambahkan racun pada teh yang diminum Pai dan Jianfu. Tapi karena Pai yang tak suka meminum teh panas, akhirnya teh beracun itu telah diganti oleh Jianfu. Merasa dihianati, Jianfu lalu mengulti Chan. Dari sinilah jurus gabungan milik Jianfu diberi nama oleh Master Pai. Jurus itu bernama Snake in the Eagle Shadow, yang berarti ular dalam bayangan elang. Dan film pun selesai. Gimana? Seru kan filmnya? Film ini termasuk film jadul banget, di mana kakek saya Jackie Chan masih terlihat muda. Menurut saya, film ini termasuk film kungfu khas Jackie Chan banget lah. Dan yang pasti, gerakannya lucu-lucu, walaupun lagi gelut.